Shalom, selamat malam Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Kita mengucap syukur satu minggu boleh kita lalui di dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Dan malam hari ini, sebelum kita akan mengakhiri pekan ini, kita akan mengambil waktu untuk beristirahat. Kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Saya akan membacakan satu bagian firman yang menjadi perenungan kita malam hari ini. Di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berkata, "Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, 'Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah?'" Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Satu minggu dapat kami lalui dalam pertolongan dan penyertaan-Mu. Malam hari ini, sebelum kami beristirahat, kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Berkati dengan hikmat dari Roh Kudus, agar kami mengerti firman Tuhan dan kami dapat melakukannya. Di dalam kuasa Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam perikop ini, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah." Apa yang melatar belakangi hal ini, Bapak Ibu Saudara? Latar belakangnya adalah saudara-saudara Yusuf datang meminta maaf kepada Yusuf. Mereka ketakutan dan datang untuk meminta pengampunan dari Yusuf. Yusuf memaklumi kesalahan mereka, bahkan sadar bahwa ia bukan siapa-siapa. Pribadi yang sanggup mengampuni dosa adalah Allah. Dan firman Tuhan ini berkata, Yusuf menghibur mereka dengan satu perkataan, "Jangan takut." Yusuf pun menerima mereka, meskipun mereka telah melakukan kesalahan, yaitu menjual Yusuf. Tetapi Tuhan menyatakan kuasa bagi kehidupan Yusuf. Dalam kehidupan real kita hari-hari ini, kita sulit untuk memaafkan orang yang sengaja mencelakai kita. Jangankan memaafkan, melihat wajah mereka saja pun kita tidak suka. Kalau kita ingin menjadi satu pribadi yang dapat menjalani kehidupan ini dengan sukacita, damai sejahtera, dan dengan keberhasilan, kita harus belajar untuk memaafkan atau mengampuni kesalahan orang lain. Dalam perjalanan kehidupan kita, berapa banyak kita dikecewakan? Dan berapa banyak kebencian yang pernah muncul di dalam kehidupan kita? Kehidupan masa lalu, di mana di sana ada begitu banyak orang-orang yang mengecewakan kita. Dan kita penuh dendam, penuh amarah kepada mereka. Jika kita ingin menjadi orang yang dipenuhi dengan damai sejahtera, kita mau berhasil di dalam kehidupan kita, maka kita harus belajar mengampuni kesalahan orang lain. Mengapa, Bapak Ibu Saudara? Karena dengan pengampunan, maka damai sejahtera Allah akan ada dalam hidup kita. Tetapi ketika kita penuh dengan kebencian, penuh dengan amarah kepada orang lain dan tidak mau memaafkan, maka pikiran-pikiran kita akan diganggu oleh kebencian-kebencian itu. Ada banyak hal yang harus kita kerjakan, tapi kita dibatasi oleh dendam, amarah, dan kita tidak mau memaafkan orang lain. Kalau kita suka menonton film-film kungfu pada zaman dulu, mungkin kita sering melihat bahwa dari ayah kepada anak-anaknya, mereka mewariskan kebencian. Ketika dia melihat ayahnya mau mati, dia bertanya, "Who kill you? Who kill you?" Dan kemudian ketika dia tahu siapa yang membunuhnya, dia kemudian membalas. Dan pembalasan itu terjadi terus-menerus. Bagaimana jika hidup kita dipenuhi dengan kebencian, dendam, dan amarah? Maka tidak akan ada damai sejahtera. Tetapi ketika kita belajar untuk mengampuni, maka akan ada damai sejahtera dan sukacita. Berpikir ke belakang, mungkin ada peristiwa-peristiwa di masa lalu yang menyakitkan hati kita, sehingga kita memiliki akar pahit. Mari berhentilah sejenak. Berdoalah supaya Tuhan menolong kita untuk memaafkan orang lain,
mengangkat akar pahit itu dari kehidupan kita. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan memberkati hidup kita dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman malam hari ini. Dan kami bersyukur karena Engkau menegur kami semua. Mungkin ada dosa di masa lalu, kesalahan yang telah kami lakukan dengan membenci orang yang telah menyakiti kami. Tuhan, kami mohon biarlah malam hari ini Engkau bekerja di hati kami untuk mengampuni setiap orang yang telah menyakiti kami. Sebagaimana Yusuf mengampuni saudara-saudaranya yang telah menyakitinya. Dan dia tahu bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu dan hanya Allah lah yang berhak untuk membalas. Oleh karena itu, biarkan kehidupan kami dipenuhi dengan damai sejahtera. Karena kami memberikan pengampunan. Kami tidak dipenuhi dengan kebencian dan pembalasan yang terus-menerus, yang bahkan mungkin akan kami turunkan kepada anak cucu, sehingga damai sejahtera tidak ada dalam keluarga kami. Tuhan, di masa-masa yang lalu, mungkin ada di antara kami yang memiliki dendam kepada ayah, ibu, kepada saudara, kakak, beradik, bahkan rekan sekerja yang pernah menyakiti kami. Kami berdoa malam hari ini, kami mengampuni mereka. Dan biarlah Tuhan memulihkan kami dengan damai sejahtera. Supaya kami dapat melalui hari-hari kami dengan melihat bagaimana Tuhan sedang menyediakan masa depan, sedang menyediakan berkat bagi kami yang lebih baik. Kami mengucap syukur ya Tuhan, biarlah ada kelegaan di hati kami. Karena kami tahu saat kami juga menerima pengampunan daripada Tuhan sebagai orang berdosa, maka ada kelegaan. Karena kami tahu bahwa kami tidak akan dihukum, tapi kami memperoleh kehidupan yang kekal. Ajar kepada kami juga untuk menjalani hari-hari kehidupan kami dengan terus memberikan pengampunan bagi orang lain. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu malam hari ini. Berkati waktu istirahat kami, dan biarlah besok pagi kami bersama dengan keluarga kami dapat datang kepada Tuhan lewat penyembahan kami dalam ibadah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian renungan akhir pekan kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah setiap berkat yang boleh kita terima di sepanjang minggu ini menjadi sukacita dan menjadi ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.